Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang ekonomi Islam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, yang akan kita pelajari: 1. Prinsip ekonomi Islam. 2. Macam-macam muamalah. 3. Jual beli. 4. Perbankan. 5. Lembaga keuangan non-bank. Inilah materi dalam ekonomi Islam yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Penguatan materi ekonomi Islam. Oke, sekarang ada yang tahu sudah sesuaikah sistem perekonomian di Indonesia dengan hukum Islam? Ya, salah satunya ada perbankan dan lain sebagainya. Maka kita akan bahas prinsip ekonomi Islam. 1. Tidak memakan harta secara batil. 2. Larangan riba. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Atas dasar tolong menolong atau ta'awun. 4 prinsip tersebut ada dalam Al-Quran. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang dipilih, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Macam-macam muamalah: jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Kita akan bahas satu-satu. Hukum jual beli. 1. Mubah. Setiap muslim boleh mencari nafkah dengan jalan jual beli. 2. Wajib. 3. Haram. 4. Sunnah. Adapun khiyar jual beli. Khiyar yaitu memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. 1. Khiyar majlis. 2. Khiyar syarat. 3. Khiyar aibi. Dalam jual beli juga terdapat rukun. Ada 4 rukun dalam jual beli. 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Adanya barang yang diperjualbelikan. 3. Adanya alat untuk menukar atau alat transaksi. 4. Adanya akad ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Bentuk-bentuk jual beli. 1. Jual beli yang sah tapi terlarang, seperti halnya menaikkan harga sangat tinggi, menyakiti perasaan pembeli, dan lain sebagainya. 2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah, seperti menjual sesuatu yang belum ada di tangan, menjual yang belum jelas barangnya, menjual barang najis, dan lain sebagainya. Kemudian selain jual beli ada istilah riba. Riba menurut bahasa artinya ziyadah, artinya bertambah atau kelebihan, sedangkan menurut istilah adalah akad atau transaksi yang pada waktu meminjam atau menukar sesuatu barang tertentu ada tambahan persentase atau kelebihan. Berikut dalil larangan riba dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Ini menunjukkan bahwa riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil lain yang menerangkan tentang riba ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada 4 macam riba yang harus kita hindari. 1. Riba fadli. 2. Riba qardi. 3. Riba nasi'ah. 4. Riba yad. Keempat macam riba inilah yang harus kita hindari. Kemudian bahaya riba: 1. Adanya pihak yang dirugikan. 2. Dapat memupuk sifat rakus, tamak, dan bakhil. 3. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapat hukuman di dunia dan di akhirat, serta jiwanya tidak akan tenang. Dan 5. Terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Itulah bahaya dari riba. Kemudian ada lembaga keuangan, bank dan non-bank yang dilaksanakan di Indonesia.
Nah, mungkin ada yang sudah mengenal apa itu bank syariah. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beberapa jenis kegiatan perbankan syariah yang harus kita ketahui. 1. Perhimpunan wadiah mudorobah. 2. Jasa, wakalah, kafalah, hawalah, dan rahan. 3. Penyaluran dana, bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna, bagi hasil, dan ijarah. Kemudian apa bedanya bank syariah dan bank konvensional yang sering kita lihat di Indonesia? Yakni dari aspek hukum, investasi, orientasi, keuntungan, dan hubungan nasabah dan bank. Mereka memiliki perbedaan. Setelah kita mengenal lembaga bank, kemudian juga ada lembaga keuangan bukan bank, yakni ada istilah syirkah atau perseroan. Syirkah itu adalah persetujuan 2 orang atau lebih untuk membuka perusahaan dengan tujuan berbagi keuntungan. Ada syirkah inan dan syirkah abdan. Bentuk syirkah abdan atau serikat kerja yang sering dijumpai itu ada 4. 1. Kirod, pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk usaha atau dagang. 2. Musakoh, kerjasama pemilik kebun dengan pengelola kebun. 3. Muzaroah, kerjasama pemilik tanah dan penggarap. 3. Mukhobaroh, kerjasama pemilik tanah dan penggarap dengan bibit dari pemilik tanah. Artinya, syirkah abdan itu ada beberapa macamnya. Kemudian lembaga keuangan non-bank selanjutnya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki landasan saling menanggung dan saling menjamin. Apa perbedaan asuransi syariah dan asuransi biasa atau konvensional? Yang pertama, asuransi syariah ada dewan pengawas syariah, sedangkan konvensional itu tidak. Yang kedua, akad pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, bukan jual beli. Yang ketiga, investasi pada asuransi syariah berdasarkan mudorobah atau bagi hasil dan tidak ada unsur riba. Keempat, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Dan adapun perbedaan yang lainnya. Nah, setelah kita belajar tentang ekonomi Islam dan lembaga keuangan bank dan non-bank, ada kasus-kasus yang harus kita pecahkan bersama. 1. Jual beli barang najis itu hukumnya terlarang. Lalu bagaimana dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman? Apakah diperbolehkan atau tidak? Silahkan kalian jawab. Yang kedua, jual beli satu barang yang belum ada di tangan, barang masih ada di tangan penjual pertama itu terlarang. Lalu bagaimana dengan jual beli bentuk dropshipping dan reseller yang hari ini banyak sekali dipergunakan dalam jual beli? Silakan kalian jawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup dan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.